Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nama saya Andrianto. Nah, hari ini kita akan lanjut pembahasan kita. Nah, mengenai topik hari ini, kita akan membahas di sertifikasi di RPA ataupun di UiPath itu sendiri ya, teman-teman. Nah, jadi kenapa sertifikasi ini menjadi salah satu aspek yang penting? Jadi kalau misalnya teman-teman pengen berkarir di beberapa bidang ya, khususnya kalau misalnya di sini kita membahas di RPA, di UiPath khususnya. Nah, sertifikasi ini menjadi salah satu aspek yang cukup penting sebenarnya. Kenapa? Karena jadi dengan adanya satu sertifikasi ini atau sertifikat ini membuktikan kalau teman-teman nih bisa menggunakan si aplikasi tersebut. Gitu. Misalnya di UiPath nih, misalnya teman-teman punya sertifikasi UiPath ini, maka teman-teman dianggap sudah expert di UiPath ataupun bisa menggunakan UiPath dengan baik. Nah, jadi sertifikasi ini kadang di beberapa perusahaan tuh itu menjadi salah satu indikator utama. Jadi ketika teman-teman pengen ngelamar, teman-teman tuh minimalnya tuh harus punya sertifikasi ini, sertifikasi itu. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya itu, ya harapannya teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan. Salah satunya ya. Nah, jadi di website ini juga menyediakan ya, dia memberikan sertifikasi bagi teman-teman yang pengen expert nih di UiPath-nya. Jadi, nah di UiPath nih dia ada dua jenis sertifikasi ya teman-teman. Ada yang untuk associate, ada yang advance. Jadi ada yang UI RPA dan ada juga UI ART. Bedanya apa? Kalau di UI RPA itu adalah sertifikasi untuk associate. Jadi teman-teman secara dasar atau secara basic itu tahu gimana cara penggunaan si UiPath itu. Nah, jadi sebagai basic yang paling dasarnya lah. Jadi teman-teman tahu minimal tahu membuat robot itu seperti apa dan beberapa best practice-nya. Nah, jadi siapa nih yang mungkin cocok buat ambil sertifikasi ini? Jadi associate nih biasa ditujukan nih biasa untuk junior developer, junior RPA developer, ataupun buat teman-teman yang nggak terlalu fokus di bidang RPA, tapi memerlukan pengetahuan tersebut gitu. Contohnya adalah bisnis analis lah, ataupun manager, ataupun ya technical lead atau sejenisnya. Yang tidak perlu mengetahui terlalu banyak mengenai UiPath, tapi butuh pengetahuan tersebut. Nah, mungkin teman-teman bisa mengambil si RPA, UI RPA itu. Jadi sebagai landasan jadi teman-teman untuk yang lebih advance lagi. Teman-teman seorang developer yang baru gitu, mungkin sebelum bisa mengambil yang advance, jadi teman-teman bisa mengambil associate dulu. Nah, yang kedua itu kita tadi adalah si UI ARD ya, UI ARD. Nah, UI ARD ini merupakan sertifikasi yang tertinggi di UiPath ataupun yang advance yang disediakan oleh UiPath gitu. Nah, jadi dengan ada sertifikasi ini, jadi teman-teman sudah dianggap pro lah atau yang oke banget, tidak diragukan lagi dalam menggunakan aplikasi UiPath. Bisa menggunakan robot itu dengan baik dan juga berpengalaman untuk mendevelopnya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya yang pengen untuk melanjutkan karir sebagai RPA developer ataupun Anda adalah seorang RPA developer, maka saya sangat saranin teman-teman untuk mengambil sertifikasi ini. Karena ini akan membantu jenjang karir Anda gitu. Begitu teman-teman yang pengen lanjut untuk kerja di suatu perusahaan, nah itu biasa menjadi landasan utamanya. Nah, jadi ketika ada sertifikasi ini, mungkin perusahaan tidak akan ragu atau perusahaan ini tahu nih kalau Anda benar-benar memiliki sih kualifikasi tersebut untuk di UiPath. Nah, terus ada beberapa sih sebenarnya kelebihan sertifikasi di UiPath dan kenapa alasan lagi teman-teman harus mengambilnya. Karena di UiPath itu untuk sertifikasinya itu tidak ada batasnya, teman-teman. Jadi, untuk certification itu tidak ada expire date-nya. Jadi sekali teman-teman ngambil itu berlaku untuk seumur hidup. Nah, jadi cukup kayak kita nggak perlu ribet-ribet untuk renewal dan juga ya cukup sekali dong dan ini akan berlaku untuk selamanya. Dan menurutku itu sangat worth it.
Nah gitu. Jadi kalau misalnya di antara dua certification itu, teman-teman cocoknya pilih yang mana gitu. Nah, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya saya saranin, atau personal saya saranin itu adalah yang advance UIRD. Kenapa? Karena kalau memang teman-teman benar-benar memang pengen fokus di RPA, daripada kita buang-buang duit sedikit ya, daripada yang associate, yang mending kita langsung ke advance langsung. Emang butuh waktu beberapa bulan buat mempelajari supaya lebih paham materi-materinya, tapi ya jauh lebih oke kita bisa langsung loncat ke UIRT-nya tanpa harus si UIRPA. Tapi ya kalau misalnya teman-teman mau balik lagi per tahap, misalnya 6 bulan pertama atau 3 bulan pertama ambil UIRPA, setelah itu baru UIRT, nah itu bebas, silakan. Tapi ya kalau bisa itu langsung loncat ke UIRT aja, karena itu lebih banyak diakuin di banyak tempat. Nah itu certification. Nah ya terus mungkin pertanyaan selanjutnya, mungkin teman-teman bingung nih gimana cara untuk mengambil sertifikasinya. Jadi ada caranya ya, coba saya tunjukin. Kita buka ya di Google ya. Kita masuk ke yaped.com. Ketika teman-teman masuk ke yaped.com, kita masuk ke Akademi, bukan yaped.com, kita ke Akademi Yaped-nya. Nah, jadi di Akademi ini sudah jelas nih mengenai apa saja. Nah, setelah di Akademi ini, kita langsung masuk ke certification di sini. Nah, di certification, sini kelihatan nih, ada UIRPA, UiPath Certified RPA Associate, ataupun yang UiPath Advanced RPA Developer, dibagi dua gitu. Nah, jadi di sini tuh teman-teman bisa milih yang mau ambil yang mana. Nah, terus pastinya untuk mengambil si certification ini, teman-teman bisa persiapan. Nah, di sini itu bakal disediakan exam description document. Jadi kayak hal-hal apa saja sih yang akan di cover di dalam UiPath-nya. Nah, contohnya di dokumen yang UiPath Associate. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini UiPath Associate. Nah, materi-materinya apa saja di situ. Dan jangan khawatir, di sertifikasi UiPath ini kebanyakan dia adalah soal yang menyesuaikan atau soal pilihan kebanyakan. Tidak ada soal untuk meminta teman-teman untuk mengerjakan sebuah project. Jadi kebanyakan cuma pemahaman teman-teman terhadap project. Dan paling soal yang menarik tuh seperti ada sebuah studi kasus, jadi analisis teman-teman itu seperti apa. Tapi semuanya itu dalam pilihan ganda ataupun multi pilihannya. Soal-soalnya nggak jauh-jauh dari itu doang. Nah, jadi teman-teman di exam description-nya atau hal-hal apa saja yang akan diuji, di UiPath sudah menyediakan semuanya. Kayak fundamental dari RPA, misalnya yang associate ya, studi overview lah, variable dan argumen, selector, control flow, data manipulation, dan sejenisnya. Jadi teman-teman juga bisa akses sendiri nanti di sini. Nah, cara akses di sini bisa langsung di exam description document. Selain itu, untuk persiapan certification ini, dari UiPath juga menyediakan learning plan-nya khusus untuk ambil sertifikasi ini. Jadi teman-teman juga bisa mengikuti plan dari mereka ataupun bisa belajar sendiri. Nah, selain itu, teman-teman juga dikasih nih untuk free online testnya. Jadi di sini kita bisa melakukan tes, tapi tes ini ya ujung-ujung cuma buat latihan doang ya. Jadi bukan 100% soal yang latihan di situ bakal keluar di sertifikasinya, tapi sebagai latihan doang. Ya nggak mungkin lah ya kalau misalnya dia keluarin soal buat latihan tapi juga muncul di sertifikasi. Itu juga sama berlaku di yang advance juga. Teman bisa ada description point-nya, kemudian online practice test-nya, dan juga ada learning plan-nya. Jadi teman-teman bisa langsung akses ke situ. Nah, itu sih mungkin poin-poin yang ada di certification ini. Nah, terus mungkin beberapa
teman-teman kadang bingung juga ya, dimulai sih atau gimana sih cara belajarnya. Nah, mungkin saya bagikan beberapa tips ya teman-teman untuk cara belajar saya sendiri gitu. Nah, jadi pastinya teman-teman awalnya kan pasti sudah pernah menggunakan iPad dan lain-lain. Tahap pertama yaitu mengikuti learning plan-nya dulu. Tapi enggak deh, tunggu tuh. Jadi tahap pertama yang harus teman-teman siapin itu coba kerjain yang online test yang ada disediakan yang tadi ya. Online test itu coba teman-teman kerjain gitu soalnya tanpa ada latihan apa-apa dulu. Cukup ambil tes itu aja karena itu tes training latihan soal yang gratis, jadi teman-teman mau coba berapa kali aja terserah. Nah, teman-teman ambil dulu untuk pertama kalinya, kemudian tes dan jawab sebisa teman-teman. Nah, setelah selesai nantinya akan ada sih hasilnya, dan hasilnya itu akan menampilkan soal-soal yang teman-teman mungkin masih kurang tepat gitu. Nah, dari soal-soal yang kurang tepat itu teman-teman bisa lihat nih, oh ini di topik apa, di topik di mana, di topik di mana. Saat teman-teman tahu salahnya di mana atau kekurangan yang kita pahami di mana, nah barulah kita terjun ke learning plan-nya. Kita langsung terjun ke materi yang kita masih kurang paham gitu. Misalnya di dalam si training tersebut atau latihan soal tersebut, ternyata saya masih banyak salah di bagian studio misalnya. Atau nah di studio, nah makanya setelah saya selesai si training tersebut atau latihan kerjaan soal tersebut, maka saya langsung terjun ke learning plan-nya ataupun cari di YouTube atau di mana yang membahas mengenai topik-topik yang saya inginkan gitu. Nah di situ bisa lebih fokus tuh, ataupun teman-teman nggak buang-buang waktu lagi di materi yang sudah teman-teman paham. Di fokus dengan apa yang teman-teman masih nggak begitu paham. Nah baru nanti diulang-ulang lagi materi-materi. Nah, terus kalau misalnya ada lakuin itu, nah, coba kerjakan si latihan tersebut sampai dengan nilainya 100. Kerjain terus sampai memahami. Tapi kerjaan soalnya bukan berarti menghafal si jawabannya, tapi memahami soal ini pembahasannya apa, dan dia bahasanya kemana-mana aja. Dari situ mungkin teman-teman bisa lebih memahami, lebih bagus lah. Nah itu, terus perbaikin banyak latihan soal, pembahasan soalnya. Terus, nah satu hal yang gak kalah penting itu adalah cek di bagian dokumentasinya iPad yang untuk lebih valid nih. Kadang di internet tuh banyak yang membahas, cuman nggak begitu banyak yang valid kan. Nah jadi jawaban yang benar biasanya tuh selalu ngikutin di documentation-nya di iPad karena mereka yang ngadain. Jadi kita harus ikutin peraturan mereka. Jadi harus tahu best practice-nya dari iPad, bukan best practice-nya kita sendiri gitu. Jadi mungkin menurut kita ini benar, tapi dari best practice-nya iPad tuh bisa berbeda gitu. Jadi itu salah satu yang penting, harus memahami di best practice-nya iPad itu seperti apa. Nah itu yang penting. Dan sisanya sih ya latihan-latihan soal aja. Ya teman-teman sekarang banyak source yang untuk belajar RPA khususnya iPad di channel ini teman-teman bisa. Dan ya banyak juga YouTuber lain yang membahas ini. Jadi gimana teman? Tertarik juga buat certification? Drop di komen juga ya. Jadi ya kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan seputar certification, gimana persiapannya, nah mungkin juga boleh komen di bawah juga ya. Dan teman-teman jangan lupa juga subscribe di channel ini supaya mendapatkan konten yang serupa mungkin, atau bisa mendukung saya untuk membuat konten yang lebih menarik lagi juga boleh. Ataupun ada ide-ide, boleh ada link di bawah ataupun langsung komen aja juga boleh bang. Mungkin segitu aja teman-teman. Sampai jumpa lagi kita di video selanjutnya. Bye bye.